Dengan rasa penasaran, Dinda naik ke lantai 2. Pintu kamar nomor 8 terlihat seperti biasa, tapi terasa lebih dingin di sekitarnya. Ketika Dinda mendekat, tiba-tiba saja pintu kamar itu bergetar sendiri, seolah ada yang mencoba membukanya dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mendapatkan sebuah kiriman cerita dari salah satu teman saya di kuliah. Namanya Dinda. Dinda baru saja pindah ke kosan barunya di pinggiran kota. Kosan itu terhitung murah dan letaknya di dekat kampus. Pemilik kosan Bu Sari, seorang wanita tua, hanya memperingatkan satu hal kepadanya saat menyerahkan kuncinya. Kamar nomor 8 di lantai 2, jangan dihuni ya, Nduk. Sudah lama kosong soalnya, kata Ibu Sari. Awalnya Dinda tidak memperdulikan peringatan itu. Ia memilih kamar di lantai 1, tepat di bawah kamar nomor 8. Malam pertama di kosan itu, Dinda merasa ada yang aneh. Suara gesekan datang dari atas, seolah ada seseorang yang berjalan bolak-balik di kamar kosong di lantai 2. Namun ia mengabaikannya, berpikir mungkin suara itu datang dari tikus. Tapi malam berikutnya suara itu terus kembali, bahkan lebih keras dari biasanya. Ditambah lagi ada suara seperti sesuatu yang jatuh dengan keras di lantai. Dengan rasa penasaran, Dinda naik ke lantai 2. Pintu kamar nomor 8 terlihat seperti biasa, tapi terasa lebih dingin di sekitarnya. Ketika Dinda mendekat, tiba-tiba saja pintu kamar itu bergetar sendiri, seolah ada yang mencoba membukanya dari dalam. Dinda mundur dengan cepat, jantungnya berdebar semakin kencang. Dia lari turun ke kamarnya dan menutup pintunya rapat-rapat. Pada malam ketiga, ketakutannya berubah menjadi teror. Tepat saat pukul 3 pagi, Dinda terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Dengan gemetar, dia mengintip keluar. Bayangan putih ternyata melayang di halaman. Dia memandang ke arah kamarnya. Dinda pun langsung sontak berteriak. Tubuhnya itu terbungkus kain kafan yang kusam, dengan wajah yang pucat dan mata kosong yang menatap langsung ke arah Dinda. Dia langsung membeku tak berdaya. Pocong itu perlahan mendekat, lompat-lompat dengan gerakan yang aneh. Tiap kali melompat, suara dentuman lembut terdengar, seolah-olah lantai retak di bawah beban tubuhnya itu. Dinda pun mundur menjauh dari jendela, mencoba meraih ponselnya untuk menelepon Ibu Sari. Namun sebelum sempat menekan nomor, pintu kamar itu berdiri terbuka sendiri. Napas Dinda tersengal-sengal. Di balik pintu, pocong itu sudah ada. Ia berdiri diam dengan kepala miring, seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwanya. Kakinya terkunci di lantai. Pocong itu mendekat, 1 lompatan, 2 lompatan, dan semakin mendekat. Tubuh Dinda makin membeku. Dan saat pocong itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara lantang dari lantai atas. Suara teriakan perempuan yang sangat menyeramkan. Pocong itu mendadak berhenti, lalu melompat mundur keluar kamar. Ia pun menghilang dalam kegelapan. Dinda segera mengunci pintunya dan berlari ke kamar Bu Sari. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, ia mencoba menceritakan semua kejadian yang mengerikan itu. Bu Sari hanya menghela nafasnya dengan dalam. Sudah aku bilang, Dok, kamar nomor 8 itu pernah ada yang meninggal di sana.
penghuni terakhirnya bunuh diri karena putus cinta. Tapi arwahnya tidak pernah pergi, Dok. Pocong itu menjaga tempatnya, kata Ibu Sari yang mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dinda pun gemetar hebat, sadar bahwa malam ini hanyalah awal dari teror panjang di kosan angker itu. Dari cerita tersebut, sebaiknya kita belajar menghormati larangan dan peringatan. Terkadang peringatan atau larangan yang diberikan memiliki alasan yang lebih dalam. Peringatan Bu Sari tentang kamar nomor 8 seharusnya bisa diindahkan oleh Dinda. Namun justru Dinda malah mengabaikan nasihat dan membawanya pada bahaya yang tidak terduga. Meskipun ketakutan Dinda sangat nyata, dia tetap berusaha mencari tahu dan menghadapi apa yang terjadi di kosan itu. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada ketakutan dan penting untuk memiliki keberanian menghadapi rasa takut tersebut. Meskipun situasinya menakutkan, setiap tempat seperti kosan yang terlihat biasa bisa menyimpan sejarah atau kisah yang kelam. Penting untuk selalu menghargai dan memahami bahwa ada hal-hal di luar kendali kita yang mungkin tersembunyi di tempat-tempat yang tampak normal. Cerita ini mengajarkan bahwa rasa penasaran yang tidak terkontrol dan mengabaikan peringatan bisa membawa kita pada situasi yang berbahaya. Tetapi juga bahwa kita harus berani menghadapi ketakutan kita dengan bijaksana. Terima kasih yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga dari sini kita bisa belajar bagaimana pentingnya menghargai peraturan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, masih di Kata Kanvas Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.